teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti sudah tidak sabar menunggu pertandingan Inter melawan Napoli. Nanti dini hari 2.45 waktu Indonesia Barat, sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, kemarin sedikit kita berbicara tentang Italia. Ternyata undiannya sudah keluar dan bersama grup neraka ya. Italia akan ketemu dengan Kroasia, berarti akan ketemu dengan Brozovic. Terus juga ketemu dengan Spanyol dan juga Albania. Berarti ketemu si Aslani ya, sahabat Bob. Itu sedikit untuk Italia ya. Beberapa Belanda, Turki, juga mereka juga ketemu grup yang hampir seimbang. Tapi Italia lumayan berat ya, sahabat Bob. Nah, sahabat Bob, kita kemarin Juventus menang melawan Monza 2-1 ya, dan ada yang lucu ya dari pertandingan itu ya, yang menyatakan bahwa waktu si Rabiot menjadikan skor 1-0 dan dia sepacam ngeledek gitu loh. Nah, waktu si Carboni menyamakan kedudukan, Gagliardini, Atlias Lord juga bereaksi dan akhirnya Juventus yang menang. Nah, ini Lord terhadap si Adrian Rabiot ya. Dua gelandang dari Monza dan Juventus telah menjadi protagonis dari dampak sosial beberapa jam terakhir setelah selebrasi pemain Italia itu di hadapan pemain Prancis ya. Waktu Carboni menyeimbangkan kedudukan gitu. Nah, mantan pemain PSG memenangkan pertandingan berkat gol Gatti. Sempat menulis, belajarlah untuk tetap rendah hati dan gunakan otakmu, kata Rabiot. Si Gagliardini juga menanggapi, yang ada di lapangan tetaplah di lapangan, bukan di media sosial. Chiama la mama, yaitu hubungi ibumu, mengacu kepada Veronique, ibu sekaligus agent pemain Juventus tersebut ya. Gak apa-apa, mereka saling berantem dan artinya Lord Gagliardini juga pasti udah masih ngebelaan Inter lah ya. Pasti masih Interisti sampai saat ini. Nah, ini pertandingan berat sudah menunggu. Apalagi Melon juga tadi pagi juga menang 3-1 melawan Frosinone ya. Dan sebelumnya Lazio juga menang. Jadi Serie A makin menarik. Nah, kita berharap pasti dong tim kesayangan kita juga memenangkan melawan Napoli. Ada beberapa prediksi ya, Huskor itu memang menjagokan Inter, tapi ada juga yang memprediksi akan seri ya. Jadi memang kemenangan ada di Inter dan seri ya, atau itu dua aja kalau buat Inter ya. Nah, menarik apa? Dari rekor pertandingan terakhir ya, memang Napoli, kita kalah di kandang Napoli itu 3-1 ya di musim kemarin. Terus sebelumnya Inter menang di kandang. Nah, di kandang Napoli kita belum pernah menang nih, 3 pertandingan terakhir. Jadi ini juga menjadi catatan. Semoga itu tidak terjadi kali ini dan Inter bisa memenangkannya ya. Kalau kita berbicara tren positif ya, Inter kemarin ditahan imbang Benfica, terus Juventus, terus menang melawan Frosinone, lawan Salzburg menang, Atalanta menang ya. Nah, kalau si Napoli kemarin kalah melawan Real Madrid 4-2, terus juga menang melawan Atalanta, terus kalah melawan Empoli. Napoli juga imbang melawan Union Berlin dan baru menang lawan Salernitana. Jadi secara statistik Inter lebih diunggulkan dan juga Inter lebih ganas sebenarnya dari Napoli dibanding Napoli musim lalu karena masih dipegang Spalletti ya. Nah, sekarang sahabat Bob, ternyata kalau kita berbicara si Mazzarri ini kan baru melatih kembali Napoli, pernah juga melatih Inter, jadi ini perlu kita waspadai, apalagi pelatih baru dan dia juga pasti punya ide-ide dan terbukti kemarin di Serie A dia juga menang, jadi kita tetap harus waspada ya. Pemain kunci dari Napoli itu ada Osimhen yang akan kembali menjadi starter setelah cedera. Dia sudah mencetak 6 gol, dan Giovanni Di Lorenzo ya, ini sayap kanan seperti Dumfries dan Darmian posisinya, ini sudah memberikan 4 assist. Dan rating tertinggi mereka adalah karat besi ya, sahabat Bob. Nah, kalau untuk Inter itu ada Lautaro Martinez yang sudah mencetak 13 gol di 13 pertandingan.
Nah, Thuram sudah memberikan 6 assist ya sahabat Bob. Nah, kemarin nambah lagi ditutup di Liga Champion. Nah, top ratingnya adalah Lautaro Martinez. Nah, kalau kita berbicara kedua tim ya, Simone Inzaghi udah pasti tidak akan bisa menurunkan Benjamin Pavard dan si Bastoni. Kalau dari Napoli ya Mario Cruz, Mario Rui ya, Jesper Lindstrom dan Matías Oliveira itu juga tidak akan diturunkan karena masih cedera. Dan kita tahu Napoli memainkan strategi 4-3-3 ya. Mereka di belakang tuh ada Rahmani dan Nathan dan kipernya Meret ya. Meret ini akan habis kontrak dan kemarin agennya menawarkan ke Inter. Jadi kita akan lihat nanti sahabat Bob. Ini menarik ya. Di kanan mereka ada Lorenzo, di kiri ada Jesus. Ya, Jesus ini kan dulu pernah bermain di Inter juga. Di tengah ya kita perlu waspadai Anguissa, Lobotka dan Zelinski. Zelinski yang juga lagi juga diincar Inter. Di depan karat besi Osimhen dan Politano. Ya mungkin bisa juga siapa yang Raspadori yang juga lagi gacor bersama Mazzarri. Nah, Inter tidak berubah, sahabat Bob. Somers di belakang, terus ada De Vrij, Acerbi, dan Darmian. Di kanan ada Dumfries, di kiri Di Marco, dan kembali gelandang kembali Hakan, Mkhitaryan, dan Barella. Di depan duet Tula, semoga nanti bisa memberikan hasil positif dan 3 poin buat Inter, sahabat Bob ya. Bagaimana prediksi sahabat Bob? Ya, kalau gua prediksi Inter menang 2-0. Nggak tahu sahabat Bob bagaimana melihat dan prediksinya sahabat Bob. Ya semoga seperti yang kita harapkan ya, menang. Nah terus bagaimana kelelahan dan rotasi Liga Champions menjadi faktor pertandingan Napoli dan Inter. Kemarin waktu melawan Benfica, Inter bisa memberikan 8 perubahan ya. Jadi pemain-pemain yang jarang bermain dimainkan. Jadi Inter punya waktu istirahat untuk pemain-pemain bintangnya. Berbeda dengan Napoli yang belum lolos ke babak berikutnya. Dan kemarin menurunkan hampir semua pemain intinya dan dihajar oleh Real Madrid 4-2. Semoga aja mereka juga masih kelelahan dan harusnya kalau menurut ini Inter akan menjadi tim yang lebih segar besok ya. Semoga aja dan ini bisa membawa hasil 3 poin ya. Itu sahabat Bob. Nah, ini sedikit dari si Sneijder ya, mantan treble winners Inter ya. Inter Milan akan meraih gelar Serie A, Real Madrid akan juara Liga Champions. Ya, Inter akan memenangkan gelar Serie A kata senior. Mereka sedang dalam performa bagus dan kemudian Real Madrid akan memenangkan Liga Champions. Ini menurut prediksi dia. Terus ditanya mengenai masalah Ballon d'Or ya, agak tidak adil bahwa saya tidak memenangkan penghargaan itu sebelum Messi. Tapi saya bukan tipe orang yang mengeluh, dia bilang. Jadi ini juga sangat berjasa buat Inter. Ya semoga Inter bukan hanya Serie A yang dimenangkan, tapi juga Liga Champions. Jadi melesetlah untuk Liga Champions ininya si Sneijder. Nah, ini Zelinski nanti akan menjadi lawan Inter. Nah, Inter telah siapkan tawaran 4 tahun kontrak buat Zelinski. Zelinski sekarang lagi menjalin hubungan komunikasi dengan klubnya, tetapi itu agak mendingin karena dia hanya ditawarin kontrak 3 tahun dan gaji 3 juta bersih. Sementara Inter akan menawarkan 4 tahun 4 juta plus tambah bonus lagi. Jadi ini akan menarik. Ini juga pemain yang sudah berpengalaman dan sangat siap ya, apalagi kalau kita akan kehilangan Sensi, Klaassen ya, dan juga Mkhitaryan yang juga ada berumur. Tapi menurut gue sih Mkhitaryan akan memperpanjang kontrak ya 2 tahun ke depan. Jadi Zelinski ini juga akan menjadi di tengah menjadi tambahan buat Inter. Semoga aja sahabat Bob, kalau gue sih suka Zelinski ini ya. Jangan sampai dia mencetak gol ya nanti ya sahabat Bob. Nah, Opa Marotta juga bilang bahwa tim ini tumbuh dalam kepercayaan diri usai final Liga Champions. Kenapa? Di Liga Champions kita diremehin, apalagi terutama oleh fans-fansnya City. Banyak sekali ya yang tidak menjagokan kita, tetapi ternyata tidak sesuai ekspektasi mereka. Kita bisa mengimbangi Manchester City hanya kalah tipis. Kalau mungkin ada tambahan waktu ya, mungkin kita bisa menang sahabat Bob. Tapi itulah sepak bola. Tapi apa yang terjadi? Tim sekarang menghadapi pertandingan dengan rasa lapar yang baru, kata Marotta. Saya memperhatikan bahwa kepercayaan diri Inter telah berkembang pesat setelah final Liga Champions. Marotta mengatakan di Inter dan di sebelum Juventus saya harus berurusan dengan banyak pemain top yang memiliki keluhan mengenai hal-hal tertentu. Hal ini menyebabkan pemain tidak bisa membuat alasan. Ini tidak berarti memanjakan mereka, namun harus ada
tujuan minimum yang jelas bagi mereka, kata Opa. Jadi ya mentality ini kita udah melihat dan merasakan bahwa memang Inter spektakuler ya. Semoga aja Inter benar-benar bisa nanti memenangkan Liga Champions dan Serie A, dan yang jelas mengalahkan Napoli dulu nanti pagi ya. Kiper Paranaense ya, si Bento dan Frosinone masuk daftar pilihan Inter ya. Kalau misalnya si Audero Mulyadi tidak diikat kontrak sama Inter, nggak dipermanenkan ya, kemungkinan ya. Stefano Torati juga kemarin sebelum ketemu dengan Melon, dia bilang bahwa sangat impian dia adalah membela klub tercinta dia, yaitu salah satu Inter ya. Kita lihat aja lah, Inter ternyata juga sudah melihat radarnya ke si Turati ini juga bagus ya, sahabat Bob, masih muda dan ini bisa akan tambahan. Kalau Bento kemarin kan dia setuju ke Inter, tapi harus ada negosiasi dengan klubnya. Kita lihat aja sahabat Bob, apakah si Bento atau Turati. Nah, Cuadrado ya memang tidak meyakinkan karena masalah fisik. Padahal kemarin dia bagus bermain ya. Jadi kita lawan Juventus dia bagus. Jadi ini jadi tambahan buat kita. Jadi kemungkinan dia juga tidak akan diperpanjang kontraknya. Nah, yang diincar Inter adalah Tajon Buchanan ya. Tajon Buchanan ya, kalau misalnya Dumfries mau memperpanjang kontrak dengan Inter ya, Tajon Buchanan ini jadi pelapis dia ya. Kita lihat aja sahabat Bob, itu update sedikit tentang para pemain ya. Terus juga si bosnya si Napoli ya, dia kan tidak pengen Meret tuh pindah ya, apalagi dia pemain inti dan dia akan mengaktifkan klasualnya. Jadi dia ada kontrak sampai 2024 tapi bisa mengaktifkan klasualnya dia gitu loh. Jadi kita lihat aja sahabat Bob apakah benar atau tidak. Yang jelas ini akan menjadi tantangan buat Inter sahabat Bob. Terus juga kemarin si backnya Monza Caldirola ya juga sempat ditawarin agennya, cuman Inter nggak tertarik ya. Ini mantan pemain akademi Inter juga yang sempat kemarin mengalahkan Inter dengan golnya dia gitu loh. Jadi kita akan lihatlah sahabat Bob gimana ya. Yang jelas nanti pagi kita harus support ya. Kita akan live reaction nanti jam 2.45 sahabat Bob, mendukung tim kesayangan kita dan nggak tahu, gue yakin Inter bisa memenangkan dan bisa menyalip Juventus kembali sahabat Bob ya. Kita tunggu ya, semoga aja nanti ini benar-benar berita positif dan hasil yang positif nanti pagi. Karena Inter kita selalu menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci variamo. Yes.